Halo Jebret Tim, ketemu lagi sama Bang Bes di sini di program In-Depth Bola. Di sini kita bahas taktik tim secara mendalam ya. Dan kali ini kita akan bahas tim, salah satu tim terbesar di Eropa dan kayaknya calon juara UCL musim ini, kandidat. Dia adalah Bayern Munich ya. Bayern Munchen dominasi di Jerman tetapi di Eropa baru juara beberapa tahun yang lalu dan sempat gagal lagi. Nah sekarang dia datang kembali dengan pelatih baru Nagelsmann. Seperti apa cara bermain Bayern Munchen musim ini? Yuk kita lihat. Oke, sama seperti dengan musim lalu, setup Bayern Munchen musim ini masih sama, tidak banyak berubah, 4-2-3-1. Begitu pula dengan komposisi pemain, tidak banyak yang berubah, hanya ada pergantian beberapa pemain di mana diantaranya adalah center back. Ya, kita mulai dari kiper dulu tapi masih ada Manuel Neuer di situ yang masih menjaga tim Bayern Munchen dan juga timnas Jerman, salah satu yang terbaik, sweeper kiper. Terus di belakang dia pakai 4 back sejajar, ada Sule yang akhirnya dapatkan posisi inti ya di Bayern Munchen dan yang akan mendampingi dia adalah mantan anak asuh Nagelsmann di Leipzig, dia adalah Upamecano dan di sisi kiri ada Davies ya, salah satu pemain terbaik, muda terbaik beberapa musim lalu dan di kanan ada Benjamin Pavard. Terus di tengah ada 2 gelandang timnas Jerman, Leon Goretzka dan juga ada si Kimmich. Ya, terus di depan ada dia pakai attacking midfielder ya, Müller, interpreter of space dan di sebelah kiri ada Gnabry dan juga di sebelah kanan ada Coman. Nah, untuk posisi Gnabry sendiri dan Coman ini mereka bisa berganti-gantian dengan Sané juga dengan Musiala ya, mereka rotasi. Terus di depan ada the one and only, mungkin juga calon peraih Ballon d'Or, dia adalah Robert Lewandowski. Ya, oke, kita langsung masuk ke sistem permainan Bayern Munchen. Bayern Munchen tahun ini dia akan bermain kurang lebih sama seperti musim lalu, tetapi bedanya pada musim ini mereka akan menerapkan yang dinamakan dengan fast transition dan quick play. Ya, seperti apa itu? Seperti ini. Ketika mereka pegang bola, mereka akan coba melakukan build up seperti biasa. 2 wingback dia akan naik, dia akan buka, dan 2 center back dia akan buka. Ya, bola di Neuer, bola akan diprogres ke salah satu Upamecano atau Sule. Sule dia punya teknik yang lebih tinggi daripada Upamecano sehingga dia terkadang punya kebebasan untuk melakukan drive. Ya, nah ketika sudah bisa progres Bayern Munchen dan lawan ngepres seperti ini, maka akan muncul center back ketiga. Ini adalah kelebihan dari Bayern Munchen selama beberapa tahun terakhir adalah center back ketiga. Dia adalah Manuel Neuer. Ya, ketika dia dipres, ketika si Upamecano dipres, maka Sule akan ngasih bola ke Neuer dan di mana di sini Neuer dia punya opsi. Ya, yang akan dilakukan oleh Bayern Munchen adalah mereka akan menghindari long ball dari belakang. Mereka akan coba melakukan deep build up ya, build up fase awal di wilayah sendiri. Di mana nanti kalau misalnya dia udah dipres dan ada orang satu lagi yang ngepres, maka opsi yang lain adalah dia akan memberikan bola ke wingback yang sudah melebar di sini. Nah, di sini baru dia akan jump the line. Kalau misalnya memang tidak bisa sama sekali, baru akhirnya nanti mereka akan melakukan yang dinamakan dengan long ball. Oke, bola sudah ada di center back dan sekarang salah satu dari gelandang ya, bisa Goretzka, bisa Kimmich. Kimmich mungkin yang paling sering dia akan turun untuk meminta bola ya. Ingat konsep ball possession adalah kita harus selalu menang jumlah daripada lawan. Di sini ada sekitar 4 pemain Bayern Munchen yang akan coba memenangkan bola di sini. Ketika bola sudah di Kimmich, nah di sini Kimmich dia akan menjadi jembatan untuk meneruskan bola ke depan. Nah, yang jadi menarik adalah Bayern Munchen dia punya 2 wingback yang naiknya tinggi sekali ya, sangat tinggi. Untuk apa? Untuk di sini dia bisa menciptakan overload. Apa itu overload? Itu adalah menang jumlah. Ketika bola sudah progres di wingback, maka dia akan ditemanin oleh misalnya di sini ada Sané, maka Sané akan combination play dengan Pavard 2 lawan 1 atau bahkan ketika Sané sudah berhasil melewati lawan dan akhirnya di sini 1 lawan 1. Tetapi di Bayern Munchen arah serangan itu lebih banyak di sisi kiri ya. Di sisi kiri mereka punya di sini Leon Goretzka yang akan kombinasi dengan Davies dan juga Gnabry.
Ya, ketika ada satu pemain lawan yang mencoba merebut di sini, mereka akan terisolasi karena lihat menciptakan yang dinamakan dengan segitiga, triangle of pass. Ya, bahkan kalau misalnya dua orang yang jaga di sini masih bisa progres. Atau ketika pemain lawan ketarik dan ngepres di sini dan ini di sini, nah tinggal dicip, maka bola akan didapatkan oleh Gnabry dan Gnabry akan maju dan akhirnya bisa melakukan crossing. Nah, fungsi lain dari sayap-sayap Bayern Munchen selain untuk penetrasi menyerang adalah mereka seringkali juga membantu fase awal build up. Ya, kita tahu kiper di sini, center back, full back, maka wingernya akan turun. Ketika bola di sini wingernya akan turun untuk meminta bola supaya lawan bisa ketarik. Ketika dia dijaga, dia akan turun, lawan akan ikut dan di sini akan menciptakan space atau ruang. Ya. Atau ruang. Di sini ada ruang yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh wingback. Ya, kita tahu Davies dia punya kecepatan yang cukup baik di sisi sayap. Ini yang dinamakan dengan fast play, quick transition ala Bayern Munchen. Ya, ketika mereka dapatkan bola, mereka tidak banyak lakukan ball possession, tidak banyak main di wilayah sendiri, tetapi yang mereka incar adalah adanya ruang di sisi lawan. Lihat di sini ada ruang ketika fullback naik, maka ini akan bisa dieksploitasi oleh Davies ketika ini masuk, atau misalnya ketika Davies yang masuk dan di sini akan tercipta ruang untuk Gnabry. Oke, itu tadi fungsi wingers dan sekarang kita tahu ada seorang pemain yang cukup senior di sini, Müller. Fungsinya sama, dia akan membantu proses build up juga ketika bola sudah ada di dua gelandang, maka terkadang dia sering turun untuk meminta dan akhirnya nanti dia akan distribusikan bola ke depan. Dan tidak jarang juga yang dilakukan Müller adalah dia melakukan rotasi. Di episode sebelumnya kita udah bahas ketika tim Inter Milan melakukan yang dinamakan counter movement atau pertukaran posisi ya secara garis besar. Ketika seorang Müller dia keluar, maka yang akan masuk adalah Sané atau Coman ya. Ini yang dilakukan karena untuk mengelabui lawan, supaya lawan kan kadang-kadang dia pakai man to man, akhirnya di sini lawan akan sedikit bingung dia akan ngikut siapa. Ini yang dilakukan oleh seorang Müller. Dia sedikit punya free roll, dia bisa main di antara lini, di antara garis pertahanan lawan juga dia sering bermain. Nah, terakhir, fungsi pemain Robert Lewandowski striker. Dia juga sangat cukup baik ketika harus hold the ball ya. Ketika dia harus menahan bola, misalnya terjadi serangan balik dan dia sendirian, maka dia akan dapat bola, dia akan hold atau tahan bolanya, dia akan screening dan di sini dia bisa memberikan bola ke sayap atau bahkan ke Müller untuk melakukan one two ya. Tidak perlu kita bahas seberapa bahayanya seorang Lewandowski di sini, tetapi fungsinya di tim ini adalah dia menjaga bola supaya bola tetap di wilayah kekuasaan seorang Bayern Munchen, seperti itu. Oke, next kita juga punya kelebihan seorang Bayern Munchen adalah kalau di masa lalu ada Arjen Robben dengan dia masuk ke dalam terus shooting pakai kaki kiri, sekarang pun sama. Ketika lawan berada di sini, mereka berempat dan bola di Sané tidak jarang dia melakukan dinamakan dengan tuck in atau masuk ke dalam atau cut inside atau penetrasi bahasa yang lebih gampang. Dia akan masuk ke sini dan Pavard akan naik. Ketika lawan terkecoh sedikit maka akan tercipta sedikit ruang. Lawan ketarik sama Lewandowski dan di sini dia akan punya peluang untuk shoot. Sama halnya ketika bola ada di sisi samping, seorang Gnabry dia nggak akan ragu untuk masuk ke dalam. Dan di sini Davies akan naik dan salah satu ini kemungkinan akan ketarik ke sana dan akhirnya tercipta ruang untuk melakukan shooting. Ini kayaknya warisan dari Arjen Robben dari masa lalu. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana Bayern Munchen ketika mereka harus bertahan atau ketika mereka hilang bola. Oke, ketika hilang bolanya di wilayah lawan, ketika menyerang, yang akan dilakukan oleh Bayern Munchen adalah sama halnya pada tim Jerman atau bahkan timnas Jerman, mereka melakukan yang dinamakan dengan counter press. Ya, ketika bola mereka lagi menyerang dan bola hilang berhasil direbut oleh tim lawan, maka yang akan mereka lakukan adalah counter press. Mereka akan coba merebut bola setinggi mungkin. Ya, di sini kita lihat contoh Müller dia kehilangan bola, maka si Gnabry akan masuk, maka Lewandowski akan masuk untuk langsung ngepress. Ya, sebelum terjadi counter attack, mereka counter the counter. Ini adalah salah satu strategi yang dimanfaatkan oleh
Nagelsmann ketika mereka bermain melawan Leipzig yang terakhir mereka menang itu. Terus kedua, kalau mereka misalnya tidak bisa melakukan pressing, maka yang mereka akan lakukan adalah mundur, retreat, ya. Dan di sini kita tahu ada middle block, low block, ya. Ini ada dua blok pertahanan dari seorang Bayern Munchen, di mana middle block mereka akan bermain dengan formasi 4-1-4-1, ya. Ketika lawan berada di sini, maka mereka akan melakukan 4-1-4-1, di mana dua sayapnya akan masuk ke dalam. Ya, mereka akan coba menutup zona tengah dan memaksa lawan untuk bermain ke samping. Ya, dan di sini anggap lawan punya dua gelandang pivot. Ketika lawan udah bisa progres, yang akan dilakukan oleh Bayern Munchen di low block adalah mereka akan mengubah dua striker yang tadi di depan belakang satu-satu sekarang menjadi dua seperti ini, maka dua pivotnya akan dijaga oleh dua penyerang depan dari Bayern Munchen. Ini memaksa untuk apa? Memaksa untuk pemain lawan bermain ke side atau bermain ke samping. Dimana ketika udah di samping mereka akan melakukan press, ya, side press. Dia akan melakukan sayap dan gelandang, bahkan sayap penyerang juga bisa melakukan press di sini ketika di samping. Bayern Munchen tidak ingin lawan lewat tengah dan memaksa mereka untuk bermain ke samping. Lini pertahanan yang tinggi juga tidak membuat Bayern Munchen aman, karena ketika lini pertahanan tinggi atau ketika tim melakukan counter press di wilayah lawan atau immediate press ketika hilang bola, maka akan tercipta biasanya ruang di sini yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Ya, beberapa kali musim lalu ketika Davis sudah naik, ketika Gnabry sudah di atas, akan tercipta biasanya ruang di sini yang bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk memberikan bola-bola diagonal. Oke, salah satu strategi Bayern Munchen, mereka melakukan immediate press di atas dan line defensifnya itu kan tinggi. Jadi yang mereka lakukan adalah ketika hilang bola, mereka akan coba rebut kembali, tetapi ketika tidak bisa merebut kembali, mereka akan melakukan retreat. Tapi ketika retreat itu tidak mungkin dilakukan, karena di sini line defensifnya sudah tinggi dan lawan bersiap untuk melakukan serangan balik, maka yang dilakukan Bayern Munchen adalah dengan melakukan pelanggaran. Ya, boleh aja melakukan pelanggaran dan di dalam dunia kepelatihan itu namanya tactical foul. Ya, kita tarik bajunya, kita senggol, yang penting bolanya tidak progres, akhirnya pemain-pemain kita bisa mundur atau kita bisa mendelay permainan dan akhirnya kita bisa berada di posisi yang nyaman untuk bertahan. Nah, itu tadi ketika mereka harus bertahan dan ketika lawan sudah berada di sepertiga lapangan Bayern Munchen, maka di sini yang dilakukan adalah seorang Joshua Kimmich dia akan turun dan dia akan menjadi seakan-akan seperti libero, ya, di mana ketika ada bahaya maka dia akan jadi orang pertama yang melakukan pressure, maka di belakang tinggal ngelakuin marking cover balance. Ya, ini adalah gunanya Joshua Kimmich ditaruh di situ. Kita tahu beberapa musim yang lalu dia adalah seorang bek kanan, tetapi sekarang dia dimainkan di posisi gelandang karena kan dia punya kualitas passing yang bagus, tapi juga dia punya kualitas bertahan yang baik juga. Oke, itu tadi adalah cara bertahan Bayern Munchen di mana mereka mengandalkan central zone pressing. Mereka menutup ruang di tengah dan di lapisan terluar adalah dua striker. Ini membuat lawan terpaksa harus bermain ke pinggir. Bahkan dua pivot biasanya dijaga oleh dua striker. Ini memaksa lawan untuk progres mencari caranya lewat samping di sini. Dan ditambah dengan pemain baru, Upamecano, tentu soliditas dari Bayern Munchen semakin tinggi. Dan ketika bola misalnya mereka di atas, ini tidak masalah karena kita tahu salah satu kelebihan Bayern Munchen adalah mereka punya center back tambahan atau sweeper keeper yang biasanya posisi berdirinya di atas kotak ini. Ya, jadi nggak usah khawatir soal bola diagonal, mereka sudah mengantisipasinya dengan menempatkan Manuel Neuer lebih tinggi dan terkadang sayap juga mengcover ketika Alphonso Davies naik dan di sini Gnabry akan menjadi back sayap untuk menggantikannya sementara waktu. Oke. Terima kasih yang udah nonton In-Depth Bola kali ini bahas Bayern Munchen. Semoga kalian suka dan nanti kita akan bahas tim lain. Kalian komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di semua channel Jebret Media TV. Sampai ketemu lagi.